Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan suatu kegiatan rutinitas kita, yaitu latihan dasar kepemimpinan santri online atau yang kita singkat LDKSO MTS Asadia Putra 2 Sengkan tahun 2020. Namun kegiatan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kondisi dan keadaan kita saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menorehkan jalan terbaik untuk umatnya, Nabi yang menjadi panutan di seluruh alam. Insyaallah pada kesempatan ini panitia memberikan suatu amanat kepada saya ya, untuk memberikan keterampilan kepada anak-anakku semua, yaitu retorika dan keprotokoleran. Dua kata ini tak bisa dipisahkan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, saya harapkan kepada anak-anakku supaya memperhatikan dengan cermat agar keterampilan ini, ilmu ini bisa menjadi bekal dalam menyongsong masa depan kita. Adapun pengertian dari retorika, yaitu seni berbicara atau keterampilan berbicara, dapat diartikan pula bahwa suatu ilmu yang mempelajari cara mengatur kata-kata supaya timbul kesan menarik bagi pihak lain. Retorika merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan yang kita sampaikan diterima baik oleh orang lain. Adapun dasar retorika, Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aba-aba, memberikan perintah kepada kita semua untuk menyeru
orang dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang penuh sopan santun. Karena kapan kita menyeru dengan jalan tidak hikmah, dengan cara yang tidak baik, tentu orang sulit menerima, apalagi untuk mengikuti. Adapun tujuan retorika, yang pertama menyampaikan pesan dan misi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyampaikan visi secara menarik sehingga tidak membosankan. Yang ketiga, mempengaruhi audiens atau pendengar. Itulah tujuan retorika. Selanjutnya, keprotokoleran. Jadi kita perhatikan, keprotokoleran berasal dari kata protokol. Protokoler disebut juga pembawa acara atau MC, Master of Ceremony. Jadi dalam membawakan acara, itu menyampaikan susunan acara kepada peserta atau hadirin yang mengikuti acara. Adapun tugas pembawa acara, yaitu memimpin jalannya acara agar berjalan dengan lancar dan tertib. Oleh karena itu, keberadaan seorang MC sangat penting, atau dapat diartikan bahwa sukses tidaknya suatu acara di tangannya lah seorang MC. Karena acara yang sudah disusun secara sistematis harus disampaikan kepada hadirin. Jika acara resmi, seperti upacara bendera, maka susunan acara dibaca saja. Namun jika acara tidak resmi, diperlukanlah kemampuan berbahasa yang baik. Contoh, ketika kita menonton di siaran Indosiar, di Liga Dandu, tentu kita melihat beberapa pemandu acara, kadang 3 sampai 4. Acara seperti itu dikatakan acara tidak resmi, sehingga membutuhkan kosakata yang banyak, membutuhkan gaya bahasa, sehingga antara MC pemandu acara yang satu dan yang lainnya berkesinambungan atau saling terkait, sehingga acara yang kita tonton itu lebih meriah, lebih hidup. Selanjutnya, istilah lain dari protokoler yaitu bisa pembawa acara, MC, presenter, ataupun moderator. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi pemandu acara, untuk menjadi MC. Karena setiap acara itu tentu kita punya harapan untuk menjadikan acara tersebut lebih sukses, sehingga ada beberapa keterampilan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai seorang MC. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui sifat acara. Apakah acara yang kita mau bawakan itu, kita pandu itu sifatnya resmi atau tidak resmi. Jadi sehingga saya sampaikan kepada anakku, suatu saat ketika kita disodorkan untuk memandu suatu acara, anak-anakku harus perhatikan, harus pahami apakah acara yang kita mau bawakan itu resmi atau tidak resmi. Karena jika acaranya resmi, kemungkinan ada dasar kita, karena susunan acara itu dibaca saja. Tetapi yang lebih parah lagi, ketika acara yang kita mau pandu itu tidak resmi, tentulah kita harus membutuhkan bahasa yang lebih luas. Tentu anak-anakku semua sering melihat di Asadia Channel,
guru tak Pak Akram dalam memandu suatu acara. Ada beberapa acara yang mereka sering pandu, ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya keterampilan. Dia bisa memahami apakah acara yang mereka pandu itu resmi atau tidak resmi. Yang kedua, mengetahui klasifikasi atau kelas pendidikan peserta yang hadir. Jadi seorang protokoler itu, seorang MC itu tidak hanya bertugas untuk membacakan susunan acara, akan tetapi ya sebaiknya dia juga mengatur tempat duduk tamu undangan. Ya, dia bisa memahami ya siapa peserta undangan yang akan hadir. Ya, tadi saya katakan ya mulai tempat duduk. Ya, misalkan tempat duduknya Bapak Bupati, guru-guru tak, camat dan lain sebagainya. Semua itu harus ditata, diperbaiki, ya, diatur sedemikian rupa sehingga terkesan lebih menarik. Yang ketiga, menguasai kosakata. Tadi saya sudah sampaikan, ya. 4, bersikap familiar, ramah dan akrab terhadap hadirin. Jadi seorang MC, seorang pembawa acara itu harus bersikap familiar. Ya. Artinya dia harus ramah, ya, dia harus menampakkan wajah seakan-akan yang hadir itu ya dia kenal semua. Harus menampakkan wajah yang lebih ramah, ceria, atau kita bisa katakan ya penuh dengan sopan santun. Yang selanjutnya, memahami tugas dan fungsinya. Jadi seorang pembawa acara itu harus memahami tugas dan fungsinya. Jangan sampai kita tidak memiliki sifat disiplin, ya, penuh tanggung jawab. Acara sudah mau dimulai, ya, MC-nya belum datang, sehingga bisa saja membuat acara menjadi terkendala. Selanjutnya, kita harus memiliki ya keterampilan mampu mengendalikan massa. Jadi seorang MC ya harus mampu mengendalikan massa. Ya, contoh, biasanya terkadang suatu acara itu menjadi ribut, apalagi kalau acara peringatan Maulid. Ya, biasanya belum acara selesai, belum pembacaan doa, ya, terkadang anak-anak sudah berlarian merebut telur. Ya, seorang MC harus cepat mengambil tindakan untuk mengendalikan massa agar acara yang kita pandu itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana syaratnya? Tentu tadi ya menyeru, menyampaikan dengan penuh sopan santun. Ya, jangan kita kasar. Ya, serulah mereka, tegurlah mereka dengan cara yang baik. Jangan kita gunakan kata-kata yang kurang bagus sehingga membuat hati audiens itu merasa tersinggung. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya memiliki suara dengan jelas. Ya, jadi seorang MC itu harus pandai, harus pintar memainkan nada suaranya. Harus pintar memainkan nada suaranya sehingga terkesan lebih menarik. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, didukung oleh penampilan fisik, pendidikan dan pakaian yang seimbang. Seorang MC harus ya berpenampilan fisik. Kenapa demikian? Ya, hal itu juga sangat mendukung suksesnya suatu acara. Karena kapan seorang MC ya dari segi penampilan fisiknya kurang, maka dua kemungkinan yang bisa timbul.
Jika di lingkungan itu, di acara itu adalah orang berpendidikan, dia mampu membawa ke hal itu ke yang positif, maka tentu kita akan tercengang, merasa kagum dengan apa yang kita saksikan. Contoh, MC-nya, fisiknya misalkan ya cacat fisik. Kalau orang bisa membawa tadi ke yang lebih baik, tentu dia merasa kagum. Apa yang dia katakan, ya, walaupun MC itu tidak sempurna dari segi fisiknya, tetapi alhamdulillah dia bisa tampil dengan baik. Tetapi apabila dalam acara itu, ya, bisa juga berkemungkinan mengundang bahan tertawaan, sehingga saran saya kalau ada yang lebih yang lebih bagus, ya tidak cacat fisik, ya lebih baik itu yang kita ambil, ya. Kecuali kalau misalkan di sekolah SLB kita mau latih anak-anak kita di situ, karena kita yakin, kita tahu bahwa di lingkungan itu adalah rata-rata penampilan fisiknya ya penuh kekurangan, ya tentu tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalkan di acara-acara besar, ya tentu ya saya sarankan bahwa lebih baik, ya kalau ada lebih baik yang bagus fisiknya, ya. Kemudian pendidikan, ya tentu seorang MC harus memiliki keterampilan ya tentang MC, kemudian pakaian yang seimbang. Jadi ketika kita menjadi seorang MC, ya pakaian yang kita kenakan itu ya sebaiknya disesuaikan dengan acara yang kita pandu. Ya, misalkan peringatan Maulid, peringatan hari-hari besar Islam, ya tentu seorang MC itu kalau laki-laki ya alangkah baiknya jika dia mengenakan jas. Ya. Kalau misalkan di acara pesta, acara adat, kalau MC-nya mau mengenakan pakaian adat, ya itu tidak jadi masalah. Ya, terserah mereka, yang penting ya acara itu harus kita sesuaikan. Ya, jangan acara pengantin, ya anak-anakku menjadi pembawa acara, ya pakaian sekolah yang dipakai, pakai baju olahraga, ya saya kira hal itu tidak sesuai dengan kondisi acara. Selanjutnya ya silakan anak-anak perhatikan contoh susunan acara. Ya, jadi contoh ini ya masih ya artinya sudah lama ya, namun ya saya masih simpan karena merupakan harta benda yang paling berharga. Ya, kita perhatikan ya, jadi susunan dalam menulis suatu susunan acara, ya kita mulai urut pertama, 2, 3, ya disesuaikanlah dengan kondisi dan keadaan acara itu. Ya, kalau misalkan acara itu butuh seperti ini, ya tentu kita susun sedemikian rupa. Ya, silakan dicermati Nanda, mulai ya pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, kemudian penting laporan panitia pelaksana. Ya, jika acara itu misalkan ya Maulid, ya silakan diperhatikan saja susunan acara yang ada. Namun perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua, ya bahwa yang pertama itu kalau misalkan kita bikin surat undangan, kita cantumkan susunan acaranya, yang paling di atas itu ya sekira tidak perlu dicantumkan. Ya, hanya saya tampilkan ini supaya anak-anakku dalam menjadi pembawa acara ya bisa langsung baca. Ya, ini hanya kemudian yang paling terakhir itu ada kata istirahat garing penutup. Ya, kenapa saya tampilkan hal seperti ini? Supaya anak-anakku sudah punya bekal.
Bahkan tanpa saya harus tampilkan contoh ini, tentu anak-anakku setiap hari sering mendengar, bahkan tonton di televisi seorang pembawa acara. Ya. Selanjutnya ini ada contoh yang kedua, merupakan susunan acara, dan ini juga sudah lama. Ya, peringatan Isra Miraj dan Ramatama. Ya, tentu pada saat itu yang membawakan tausiah adalah Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Somad LCM MA. Ini merupakan contoh, namun contoh ini saya tidak tampilkan, tidak cantumkan pembukaan dan kata penutupnya. Jika suatu saat nanti anak-anakku dipanggil, diberikan amanah untuk membacakan susunan acara, ya kita kembali tadi melihat contoh yang pertama, atau mungkin ada yang lebih bagus lagi, kata pembuka, pendahuluan dan penutup yang lebih baik lagi dari apa yang saya tampilkan. Ya, tentu anak-anakku semua ya ingin menjadi orang terkenal. Jika Anda mau menjadi orang terkenal, ya jadilah pembawa acara di setiap acara, maka kalian akan menjadi pusat perhatian, kalian akan dikenal. Jika kalian rajin belajar, insya Allah kamu pasti bisa. Ingat, tidak ada yang tidak bisa bagi orang yang rajin. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada diklat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dengan harapan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.